Shalom, jumpa lagi dengan saya, Pendeta John Max Titale di dalam Petamburan Bible Study. Secara khusus hari ini ada tema yang sangat menarik dan saya percaya ini merupakan kebutuhan dari seluruh orang percaya patut mendengar berita ini. Sekaligus kita akan belajar dan pada saat ini kita akan mendengar satu tema, yaitu Israel dan Yerusalem adalah alarm bagi kita semua yang menunjukkan bahwa kita akan atau sudah berada di penghujung akhir zaman. Itu sebabnya hari ini kita mau berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan dan pencerahan Roh Kudus. Bapa di sorga, terima kasih untuk kembali kami bisa bergabung di dalam Petamburan Bible Study malam hari ini, dan secara khusus untuk tema malam hari ini, kami mohonkan pencerahan, Roh Kudus memberikan pengertian kepada setiap kami yang mendengar dan hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga kami semua sama-sama diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya saudara-saudara, seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa Israel dan Yerusalem itu merupakan seperti alarm. Alarm untuk apa? Tentu kalau kita setel alarm, berarti ada sesuatu kegiatan, satu kepentingan yang mau tidak mau kita mesti aware. Ya, yang mau tidak mau kita mesti siap. Kalau alarm itu disetel untuk supaya kita bangun dari tidur kita, dari istirahat kita, jadi tentunya alarm itu begitu penting. Nah, saya ingin katakan kepada saudara-saudara, kenapa Israel dan Yerusalem itu menjadi alarm jamnya Tuhan untuk memperingatkan kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita sedang berada di masa-masa terakhir dari dunia ini. Ya, saya berharap saudara-saudara kita meresponinya dengan benar, dengan baik, dengan bijak, melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang Israel, ya, Israel itu sebuah negara, ya negaranya kecil, ya saudara-saudara. Ya negaranya kecil dan penduduknya sekarang ini 2021 menurut sensus yang terupdate itu tidak sampai 10 juta. Jadi 9 jutaan lah seperti itu. Ya, 9 jutaan. Nah, negara ini berada di Timur Tengah, namun ya saudara-saudara, selalu menjadi pusat perhatian dunia. Saudara boleh cek ya saudara-saudara, dari tahun ke tahun mundur 10 tahun kah, 15 tahun kah, 20 tahun, atau 30 tahun, mundur ke sana. Negara mana ya saudara-saudara yang selalu muncul atau sering kali muncul di dalam berita-berita secara internasional. Saya percaya internasional ya saudara-saudara, orang bisa melihat, orang bisa mendengar. Saya rasa bukan Jakarta, saya rasa juga bukan Manila, saya rasa juga bukan Tokyo atau bukan misalnya di kota-kota besar di Amerika. No, saudara-saudara. Yang sering kali muncul di setiap tahun dan sering kali menjadi news bagi kantor-kantor berita atau berita-berita yang disampaikan oleh begitu banyak berita-berita dari internasional adalah berita tentang Israel. Ya, saudara-saudara, ini tentu menjadi sesuatu yang menarik. Mengapa Israel? Ya, saudara-saudara, dan saya percaya sesuai dengan judulnya bahwa Israel ini bukan negara sembarangan.
ya. Tetapi negara yang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya. Ya, sejak awal terbentuknya Israel bahkan sampai akhir zaman. Ya, saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Zakaria pasal yang ke-12, Zakaria pasal yang ke-12, ayat yang kedua dan ayat yang ke-3, saya akan baca Zakaria 12 ayat 2, dikatakan, sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Kalau saudara lihat perjalanan bangsa Israel, ya, memasuki tanah perjanjian, maka saudara-saudara sejak mulai saat itulah bangsa Israel sudah berhadapan dengan bangsa-bangsa. Ketika bangsa Israel akhirnya tercipta, ya, di bawah kepemimpinan raja-raja, saudara-saudara, maka saudara akan melihat bahwa ternyata saudara-saudara sejak masa raja-raja, bangsa Israel berhadapan dengan bangsa-bangsa. Ya. Dan itulah yang hari-hari ini juga sedang terjadi, saudara-saudara. Ketika bangsa Israel menjadi bangsa kembali setelah lebih dari 1800 tahun hilang, ya, dari percaturan dunia. Tidak ada bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel kembali ada lagi. Dan keberadaan Israel itu setelah sekian lama hilang, itu membuat juga masalah buat, tanda kutip, buat bangsa-bangsa. Nah, ini sudah dinubuatkan sebelumnya oleh Tuhan. Bahwa bangsa Israel akan menjadi batu. Ini bukan batu apa ya? Batu, ya, batu sandungan. Ya, bangsa Israel membuat begitu banyak orang pening, Alkitab berkata. Ya, dan kita tahu sampai sekarang, saudara-saudara. Oke. Jadi saudara-saudara, kembalinya bangsa Israel yang telah hilang lebih dari 1800 tahun. Saudara, ini bukan waktu yang pendek. 1800 tahun, wow. Indonesia saja saudara-saudara dari tahun 45 sampai sekarang, ya, 70 tahunan lebih. Ya, kita rasa sudah begitu lama. Zaman penjajahan, kalau kita lihat zamannya Majapahit, seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan lamanya hilang bangsa Israel dari percaturan dunia. Kenapa? Karena sejak tahun 70, ya, sejak dihancurkannya bangsa Israel oleh seorang jenderal, ya, perangnya Roma yang bernama Jenderal Titus ini. Maka sejak itu saudara-saudara, bangsa Israel secara negara tidak ada lagi. Orang-orang Israel secara berdiaspora itu akhirnya berserak ke seluruh dunia. Dan sampai lebih dari 1800 tahun bangsa Israel tidak ada secara negara. Namun saudara-saudara, ternyata bangsa ini kembali ada, saudara-saudara, eksistensinya setelah lebih dari 1800 tahun. Dan saya percaya saudara yang menyaksikan PBS ini juga harus juga percaya bahwa ini bukan kebetulan. Oh, bayangin, lebih dari 1000 tahun. Bisa nggak kita membayangkan lebih dari 1000 tahun? Umur kita aja 70 tahun.
Berapa keturunan saudara-saudara? Lebih dari 1.800 tahun. Hilang. Yang tadinya ada. Semua bangsa-bangsa mengakui bahwa ada negara, kalau bisa disebut negara Israel, terbentuk sejak masa kejayaannya Daud. Dan semua sejarah mencatat bahwa ada kerajaan Daud, ya, kerajaan Salomo. Eksistensi itu ada. Kotanya ada, negaranya ada. Ya, daerahnya, geografisnya ada. Negara ini hilang, saudara-saudara. Tapi akhirnya muncul kembali. Dan saya percaya ini bukan perkara yang kebetulan. Ini merupakan suatu rencana yang telah disusun begitu rapi oleh Allah. Untuk apa? Untuk rencananya. Dan secara khusus malam hari ini tentu berkaitan dengan planning Allah untuk menutupi sejarah dunia ini. Ya. Nah, ini juga berkaitan seperti yang ditulis atau dibuatkan oleh Yehezkiel. Kalau saudara baca di dalam Yehezkiel pasal yang ke-37, ketika Yehezkiel melihat satu penglihatan tentang tulang-tulang kering yang berserak-serak, yang begitu banyak. Lalu akhirnya saudara-saudara, ada nubuatan dari 4 penjuru angin. Dan akhirnya masuk ke dalam tulang-tulang kering ini. Akhirnya tulang kering ini menjadi hidup kembali. Ada daging, ada urat, ada kulit. Lalu ada nafas dan hidup kembali. Dan saya percaya saudara-saudara, nubuatan ini juga berbicara tentang kembalinya bangsa Israel setelah lebih dari 1.800 tahun tidak ada. Seperti itu. Kita harus yakini itu. Ingat ya, Yehezkiel pasal yang ke-37 kita tidak akan baca karena cukup panjang, saudara-saudara. Nah, saya masuk di bagian yang kedua. Sebenarnya bagaimana sih sejarah bangsa Israel yang telah hilang lebih dari 1.800 tahun? Ya. Lalu tiba-tiba ada lagi. Coba bayangin. Dan tentu sampai sekarang jelas eksistensinya diakui karena yang menjadi anggota PBB dan sumbangsinya, eksistensinya, keberadaannya itu siapa yang bisa sangkal sampai sekarang. Tapi bangsa Israel yang sekarang ini nih, saudara-saudara lihat, ya saudara tahu yang pernah tidak ada lebih dari 1.800 tahun. Nah, bagaimana bisa terbentuk seperti itu? Bagaimana orang-orang yang terpencar di seluruh dunia ini akhirnya membentuk kembali bangsa Israel? Nah, saudara-saudara, ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, ya, oleh seorang ahli Alkitab yang bernama David L. Cooper, itu diceritakan dimulai dari Perang Dunia Pertama. Apa yang terjadi pada Perang Dunia Pertama? Kita tahu sekutu ya saudara-saudara, jelas mewakili blok barat, berperang dengan blok timur, tentu Jerman, Italia, Cekoslowakia dan sebagainya, negara-negara timur ini dikatakan. Nah, mengatakan bahwa pada Perang Dunia Pertama itu terjadi satu krisis kekalahan, ya, hawa suasana kekalahan di kalangan sekutu yang pada waktu itu dipimpin oleh Inggris. Ya, saudara-saudara. Kenapa? Karena tentu salah satu yang menjadi masalah adalah kekurangan amunisi perang. Tetapi saudara-saudara, sejarah mencatat ada seorang yang bernama Dr. Case Weisman. Itu ternyata menciptakan satu yang disebut dengan bubuk mesiu. Weisman ini akhirnya berhasil secara cepat memproduksi, tentunya bukan Weisman ya, tapi dia menemukan formula ini sehingga akhirnya dapat menciptakan dengan sangat cepat persenjataan bagi sekutu. Dan tahun 19
17 dan 1918 tentunya kita tahu bahwa kemenangan Perang Dunia Pertama dimenangi oleh Sekutu. Nah, akibat jasanya, saudara-saudara, pemerintahan Inggris memberikan satu hadiah yang disebut dengan Perjanjian Balfour. Hadiah kepada siapa? Tentunya kepada Dr. Weizmann. Ya, Perjanjian Balfour ini akibat hadiah yang diberikan oleh Sekutu. Apa itu Perjanjian Balfour? Jadi Perjanjian Balfour adalah bagaimana penguasa dunia pada waktu itu yang dipimpin oleh Inggris memberikan ruang bagi orang-orang Yahudi, ya, persekutuan perkumpulan orang Yahudi seluruh dunia itu bisa membeli tanah dan tinggal kembali di Israel. Kita tahu, saudara-saudara, lebih dari 1800 tahun bangsa Israel atau tanah Israel itu dikuasai oleh bangsa-bangsa. Dikuasai oleh bangsa-bangsa begitu banyak. Dan tentu yang terakhir adalah orang-orang Arab yang menguasai tanah Israel. Nah, saudara-saudara, ketika Perjanjian Balfour ini disetujui, maka orang-orang kaya Israel di seluruh dunia, ya, baik di Eropa maupun di Amerika, itu dapat kemudahan untuk bisa beli tanah dan pulang. Ya, saudara-saudara, mereka punya kerinduan untuk pulang. Ya, mereka punya kerinduan untuk pulang, mereka punya kerinduan untuk kembali eksis seperti itu. Kapan itu? 19, 17, 18, 19, 19. Itu pertama kali mereka pulang. Nah, saya memiliki catatan dari buku yang saya baca, ya saudara-saudara. Data orang Yahudi yang pulang ke Israel itu tahun 1917 itu ada 25.000. Ya, terdiri dari orang-orang Israel di Eropa dan di Amerika. Lalu akhirnya tahun 1922 itu lebih banyak lagi orang yang pulang. Tentu dari mulut ke mulut, dari organisasi mereka mendanai. Ya, tahun 1922 83.000 orang pulang. Tahun 1932 180.000 orang pulang dari seluruh dunia. Tahun 1935 300.000 jiwa. Tahun 1937 430 jiwa. Dan tahun 1945, saudara-saudara, tahun 1945, itu yang pulang itu lebih dari 500.000 jiwa. Jadi secara sporadis, saudara-saudara, secara berkala, bertahun-tahun mereka pulang. Kalau saudara punya kesempatan untuk pergi ke Israel, maka ada satu camp, ya, satu camp itu tempat orang-orang Israel masuk di dalam tempat pelatihan, ya, karena ternyata bangsa Israel itu yang 12 suku ini bukan cuma dari Eropa, ya, ternyata ada orang-orang Israel yang ternyata mereka adalah orang-orang Afrika, mereka adalah orang-orang Rusia, mereka adalah orang-orang, bahkan orang-orang daratan Asia. Dan ketika mereka menyadari bahwa mereka punya garis keturunan orang Israel, mereka menyadari mereka akan pulang. Inilah yang mereka percayai, saudara-saudara. Ini suatu kepercayaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh agama apapun atau negara apapun. Nah, mereka pulang. Ya, mereka-mereka yang tidak bisa bahasa Ibrani, Yahudi, ya, mereka yang tidak tahu bagaimana caranya beribadah seperti kebanyakan orang-orang Israel. Lalu di camp itu mereka dilatih kembali seperti itu. Dan itu terjadi bahkan sampai sekarang ini. Ya, bahkan sampai sekarang ini. Ini sesuatu yang tidak bisa diterima oleh nalar. Ya, dari 1.800 lebih tidak ada di dunia, tiba-tiba ada lagi. Dan akhirnya, saudara-saudara, tahun 1948, tepatnya tanggal 14 Mei, bangsa Israel merdeka. Merdeka dalam arti
ya mereka akhirnya memiliki tanah kembali. Mereka menduduki tanah kembali. Mereka menduduki tanahnya sendiri. Ingat itu, saudara-saudara. Walaupun 1800 tahun ini dikuasai oleh bangsa-bangsa, tapi bukan berarti bahwa sejarah mengatakan bahwa itu bukan punya Israel. Jadi mereka menyadari bahwa itu tanah mereka. Ya. Israel ada. Di mana ibu kotanya? Di Yerusalem. Bethlehem itu kota Daud, dan kita tahu ini semua. Sejarah dunia juga tahu. Dan mereka-mereka ini akhirnya pulang. 1948 mereka merdeka, diakui oleh PBB, dan tahun 2020-2021 jumlah mereka mendekati 10 juta. Walaupun tidak banyak, tapi bangsa ini tentu sangat diakui. Ya, pada tahun 1948 Perdana Menteri pertamanya bernama David Ben Gurion. Dan ketua Dewan Pemerintahan sementara itu diangkat ya tahun 1948 itu ya Dr. Weizmann ini. Nah, saudara-saudara, yang menarik, Yesus pernah bernubuat untuk apa yang terjadi atas bangsa Israel. Saya akan baca di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-24. Dikatakan demikian, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai, lihatnya, genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Saudara-saudara, Yesus bernubuat. Dan ternyata itu yang terjadi, tak? Saudara-saudara. Ya, bahkan sebelum Yesus berkata bahkan sebelum Yesus saja bangsa Israel sudah ya berhadapan dengan bangsa-bangsa. Tapi ketika Tuhan Yesus ada, ya saudara-saudara, dia bernubuat bahwa bangsa Israel akan berserak-serak, akan dihancurkan. Ya, tanah Israel akan dikuasai oleh bangsa-bangsa, itu zaman bangsa-bangsa. Dan satu kali akan selesai. Dan betul saudara-saudara, kalau saudara pernah ke Israel, maka kita harus bijaksana terhadap situs-situs, ya terutama di dalam kota. Di dalam kota. Kalau situs-situs di luar kota, seperti bukit, ya, gunung, atau tempat-tempat tertentu di luar kota, maka kemungkinan besar itu tepat lokasinya. Tapi kalau di dalam kota, seperti rumahnya Maria misalnya, seperti misalnya kuburannya yang versi di Tuhan Yesus yang ada di dalam kota, atau semuanya yang ada di dalam kota, maka itu perlu kita memberikan sikap bahwa itu disinyalir. Kenapa kita harus menganggap itu disinyalir, ini tempatnya ini tempatnya ini? Karena Alkitab sudah bernubuat dan fakta sejarah mengatakan bahwa bangsa Israel sejak tahun 70 itu dikuasai oleh begitu banyak bangsa berganti-ganti. Bahkan ya, ada yang mengatakan Genghis Khan aja saudara-saudara pernah menguasai Israel. Walaupun mungkin tidak lama. Dan peperangan, penghancuran kota-kota itu terjadi terus-menerus. Ini yang disebut dengan zaman bangsa-bangsa. Nah, saudara-saudara, dimulai dari ya Babil, ya sampai kapan saudara-saudara? Sampai tahun 1967. Kenapa tahun 1967 menjadi sebuah tahun yang spesial untuk kita perhatikan? Tahun 1967 itu yang ada satu momen sejarah yang terkenal yang kita tahu sebagai Perang 6 Hari.
itu masa di mana bangsa Israel mengalami kemenangan gilang gemilang. Kenapa saya mau berkata seperti itu? Dalam waktu 6 hari ya saudara-saudara, betul-betul bangsa Israel bisa merebut seluruh tanah Israel, bahkan daratan tinggi Golan yang dikuasai Jordan. Sampai sekarang nih, kalau itu sampai sekarang saudara-saudara, itu masih dikuasai oleh orang Israel. Ya, dan terutama juga Masjidil Aqsa, saudara-saudara, yang sekarang masih dikuasai oleh orang-orang Palestina, ya, oleh orang-orang Arab. Itu pada tahun 1967 itu dikuasai oleh Israel dalam waktu 6 hari. Ya, pada waktu itu Israel berperang melawan Liga Arab. Ya, pada waktu itu Liga Arab dipimpin oleh Mesir. Ya, negara-negara Arab dipimpin oleh Mesir dan Suriah dan Jordania. Ya, saudara-saudara. Jadi kemenangan diraih oleh bangsa Israel dalam perang 6 hari ini. Nah, saudara-saudara lihat ya. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Moshe Dayan ini dalam perang 6 hari ini itu menguasai bahkan kompleks Masjidil Aqsa. Cuma demi kepentingan politik, ya saudara-saudara, masjid itu ya, area kompleks itu diberikan kembali kepada orang-orang Arab, orang-orang Muslim yang tinggal di Israel pada waktu itu. Khusus itu demi kepentingan politik. Karena tentu ini wilayah yang sensitif ya. Bayangin nih, sejak tahun 67 itu Israel menyadari ini wilayah yang sensitif sehingga itu dikembalikan. Tapi sebagian besar tanah Israel itu dikuasai oleh Israel kembali. Ya. Memang ada hal yang disesali. Ya, sampai sekarang orang-orang Yahudi Ortodoks, tentu ada beberapa golongan aliran orang-orang Yahudi di Israel. Nah, khusus orang-orang Yahudi Ortodoks menyesalkan kenapa pada waktu dikuasai tahun 1967 tidak langsung dibangun Bait Allah. Ya, itu mereka sangat sesali. Makanya saudara-saudara, ketika Bait Suci belum dibangun, maka zaman bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah belum berakhir. Jadi, saudara-saudara bisa bayangin nih, ketika zaman ini berakhir, selesai saudara-saudara. Ya. Nah, kita sedang menuju, atau dunia sedang memperhatikan, sedang menuju ke titik itu. Dan itu sudah begitu dekat. Ya, saudara-saudara. Sebentar lagi makhluk yang mati yang dilihat Yeskil itu akan betul-betul bernafas kembali. Tentunya ini berkaitan dengan pembangunan Bait Suci. Israel tidak akan pernah lengkap tanpa pembangunan Bait Suci. Salah satu yang paling dirindukan bagi bangsa Israel bukan sekedar infrastruktur ketika mereka kembali menjadi bangsa. Ya, hal yang paling penting mereka menginginkan Bait Suci. Dan saya percaya saudara-saudara, inilah yang dinubuatkan oleh Alkitab bahwa satu kali Bait Suci akan dibangun. Ya, tentunya saudara-saudara, ketika Bait Suci ini dibangun, ya ada pertolongan dari satu tokoh yang kita sebut dengan tokoh antikris ini, yang akhirnya mengkhianati perjanjiannya sendiri, dan antikris ini akan menyatakan diri sebagai Allah. Dan pada waktu itulah bangsa Israel menyadari bahwa penolong pembangun Bait Suci ini bukanlah Allah atau bukanlah penyelamat. Dan mereka akhirnya berbalik dan percaya kepada Mesias yang pernah datang, Yesus yang pernah datang 2000 tahun yang lalu. Dan ini sedang di ambang pintu, saudara-saudara. Kalau kita
menyaksikan ini, saudara-saudara, maka kita harus percaya kita menjadi orang-orang yang tertinggal. Karena peristiwa-peristiwa antikris menyatakan dirinya di bait suci, pembangunan bait suci, itu itu tidak akan dilihat oleh orang-orang percaya. Karena kita mempercayai ada pengangkatan gereja. Ya, setelah pengangkatan gereja baru kuasa antikris, ya, dengan kekuatannya menguasai dunia, menyatakan diri sebagai Allah, itu akan dinyatakan. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Oke. Nah sekarang saudara-saudara, saya tutup dengan bagian yang terakhir. Berkaitan dengan Israel, ternyata memang saudara-saudara, atau berkaitan dengan kembalinya bangsa Israel, itu ternyata sudah dinubuatkan juga oleh Tuhan Yesus. Saya akan baca Lukas 24 ayat yang ke-32. Ini ada sesuatu yang sangat menarik yang tentu menjadi ukuran buat kita untuk kita bijaksana mengukur, ya, mengukur, bukan mencari tanggal, hari, jam, bukan, tapi mengukur seberapa dekat. Maksud saya Matius pasal yang ke-24 ayat 34 atau mulai dari ayat 32. Dikatakan gini, "Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sampai," lihat, "semuanya ini terjadi." Nah, saudara-saudara, pohon ara yang menurut tafsiran para teolog, mereka sepakat ini berbicara tentang, atau ini menunjuk tentang Israel. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, ketika tunas atau pucuk-pucuk pohon ara ini sudah mulai kelihatan, Tuhan berkata, ketahuilah waktunya. Waktu apa? Waktu Tuhan menutup dunia ini. Waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Waktu pengangkatan gereja. Itu sudah apa? Sudah begitu dekat. Saking dekatnya Tuhan berkata, sudah di ambang pintu. Istilah sudah di ambang pintu, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau saudara peka, itu merupakan waktu yang sudah begitu dekat. Di ambang pintu. Bisa 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, tapi mungkin tidak 50 meter yang namanya di ambang pintu. Nah saudara-saudara, ketika saudara menyaksikan kembalinya bangsa Israel, saudara-saudara, tahun 1948, atau kalau mau lengkap, tahun 1967, itu momen sejarah bangsa Israel menguasai seluruh orang Israel, maka ini yang seharusnya menjadi tolok ukur seberapa dekat kita dengan pengangkatan gereja. Seberapa dekat kita dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Seberapa dekat kita dengan betul-betul titik di penghujung zaman ini. Nah, saudara-saudara, tentu saudara-saudara ada dua tahun yang menjadi perhatian kita. Ya, kenapa ada 2 tahun yang menjadi perhatian kita? Karena berhubungan dengan ini. Ya. Ayat 34. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi."
Maksudnya saudara-saudara, ada satu generasi yang menyaksikan tunas pohon ara ini muncul, itu masih bisa lihat Yesus. Masih betul-betul melihat kedatangan Tuhan. Nah, ini kan tentu menarik. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, soal kedatangan Tuhan, hari H ya, hari H. Tanggal, hari, tahun, jam, Alkitab sudah jelas mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Saya tidak mencari itu. Tapi saya sedang mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk peka seberapa dekat kita dengan hari H. Ya, saudara-saudara. Makanya, saudara-saudara, kita perlu perhatikan tunas pohon ara ini yang muncul tahun 1948 atau 1967. Nah, saudara-saudara, ada satu generasi yang waktu Tuhan Yesus datang masih menyaksikan. Saudara-saudara, kita tahu satu generasi kan bisa berumur 70, kata Alkitab, atau paling kuat 80, tentu bisa lebih. Nah, lebihnya inilah yang menyebabkan banyak orang tidak akan bisa mendapatkan angka pastinya. Tapi paling tidak perkiraan bisa. Kenapa saudara-saudara? Saudara perlu memperkirakan supaya kita siap. Supaya kedatangan Tuhan tidak menjadi jerat, kata Tuhan. Ya, kita tahu bahwa ini sudah begitu dekat. Nah, saudara-saudara, mari kita coba belajar seberapa dekat. Ya, saya ajak saudara-saudara untuk sedikit memakai logika untuk memperhatikan ini. Nah, ada perwakilan generasi yang sudah dapat tentu mengerti peristiwa. Ya, diperkirakan orang-orang yang mengerti peristiwa antara 5 sampai 10 tahun. Jadi saya percaya saudara-saudara, orang-orang yang berumur 5 sampai 10 tahun itu bisa mengerti, wah bangsa Israel ini merdeka, mereka mengerti. Ya. Kalau mau gampang ya saudara-saudara, kita abaikan anak yang umur 5 tahun. Kita ambil yang misalnya umur 10 tahun, pasti mengerti. Jadi ketika bangsa Israel merdeka tahun 1948, itu seorang anak umur 10 tahun, itu pasti sudah mengerti. Ya. Saudara coba berpikir, pasti saudara masih ingat ketika saudara kelas 4 SD, seperti pasti mungkin sayup-sayup atau samar-samar saudara masih ingat peristiwa saudara masih kecil main. Nah, saya anggap bahwa waktu Israel merdeka 1948, ada seorang anak umur 10 tahun. Tentu saudara-saudara, kalau ada tahun 1948 anak umur 10 tahun, berarti dia lahir 1938. Nah, saudara-saudara, kalau 1938 dikatakan ini orang yang lahir 1938 tidak akan berlalu sampai semuanya akan terjadi, kedatangan Tuhan yang terjadi, saudara bisa tambahkan saja, saudara-saudara. Misalnya orang bisa hidup 80 tahun. Ya, 80 tahun atau lebih. Jadi bisa saja saudara-saudara kedatangan Tuhan itu bisa terjadi tahun 2021. Kenapa? Karena kalau ditambahkan 1938, ditambahkan misalnya 85, ya itu sekitar 2022, 2023, 2024. Jadi sudah begitu dekat. Atau mungkin ya saudara-saudara, wah nggak bisa pakai tahun 1948 Pak. Karena semua tanah Israel belum semua sempurna. Kita pakai 1967, ya bisa saja. Namanya juga kita memperkirakan, saudara-saudara. Kalau 1967, ada seorang anak umur 10 tahun mengerti peristiwa bangsa Israel akhirnya menang secara total seluruh daerah, berarti dia lahirnya 1957. Kalau orang itu umur 70 tahun satu angkatan, ya 2027,
Kalau misalnya satu angkatan 80 ya bisa 2037. Artinya saudara-saudara, angka-angka ini bisa saja terjadi sejak tahun 2021 dan seterusnya. Saya percaya tidak akan 100 tahun lagi. Saya percaya juga tidak akan 50 tahun lagi kedatangan Tuhan. Karena apa? Berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Bahwa satu angkatan ini tidak akan berlalu sampai semuanya terjadi. Sampai dia melihat kedatangan Tuhan. Jadi artinya saudara-saudara, ketika saudara melihat Israel di Yerusalem eksis tahun 48 dan bahkan menguasai seluruhnya tahun 67, satu angkatan masih ada saudara-saudara. Dan ini merupakan alarmnya Tuhan, waktunya Tuhan untuk memberitahukan kepada saudara dan kepada saya kedatangannya sudah di ambang pintu. Kita tidak tahu tahun berapa. Bisa saja tahun 2022, 2023. Ada banyak tanda-tanda. Apakah saudara tidak melihat hubungan pandemi dengan kedatangan Tuhan? Ya, orang-orang yang bijak tentu akan bisa menghubung-hubungkannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada semua peserta PBS dan pemirsa siapapun saudara-saudara yang mengikuti PBS malam-malam hari ini. Orang yang bijak tentu adalah orang-orang yang dapat merenungkannya, dapat menyimpan dalam hati dan bahkan mempergunakan berita ini sebagai dorongan untuk terus berkarya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, untuk itu kita akan akhiri PBS pada malam hari ini dengan doa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kembalinya bangsa Israel setelah 1800 tahun lebih tidak ada. Lalu ada lagi eksistensinya. Dan ini merupakan tanda dari Tuhan bahwa kedatangan-Mu sudah di ambang pintu. Tuhan ajar kami peka untuk berkarya, untuk setia kepada Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran dan dalam kekudusan. Ajar kami Tuhan untuk membangun kerajaan Allah dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati semua orang yang menyaksikan dan menerima dengan rendah hati pelajaran pada malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, buat saudara-saudara yang memiliki pertanyaan berkaitan dengan tema malam hari ini, saudara bisa WhatsApp di nomor yang tertera di depan layar monitor saudara. Dengan senang hati kami akan bisa menjawabnya. Sampai berjumpa lagi dalam PBS minggu depan.